Thayyib ismi Widat Rahma Sofiyah kal mutakallimah al-khamisah sastamirul bayan fil mas'alah as-sabi'ah asyara ilal mas'alah ats-tsalitsah wa 'ishrin fi tafsiril Qurtubi suratul Fatihah. Al-mas'alah as-sabi'ah asyara fayajuzu ayyusafa bihima man ittasafa bimafhumihima. Qala Allahul azim innallaha qad ba'atha lakum taluta malika wa qala nasa min ummati aradu ala uzzatin fi sabilillahi yarkabuna tabaj hadzal bahr mulukan ala al-usrah aw mithlul mamluk ala al-usrah. Masalah ke-17. Kedua lafaz tersebut yakni Malik dan Malik dibolehkan untuk menjadi sifat bagi orang yang disifati dengan keduanya. Allah yang Maha Agung Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Dan Rasulullah SAW bersabda, sekelompok orang dari umatku akan dihadapkan kepadaku ketika berperang di jalan Allah. Mereka mengendarai bagian atas lautan ini, laksana raja-raja atas para tawanan atau seperti raja-raja atas para tawanan. Jadi kata Malik dan Malik dibolehkan untuk menjadi sifat yang disifati dengan keduanya. Al-mas'alah ats-tsamina asyar. Idh qala qailun kaifa qala malik yaumiddin wa yaumul ladzina lam yujad ba'da. Fa kaifa wasafa nafsahu baina ma lam yujaduhu. Qila lahu i'lam anna malikan ismun fa'il min malaka yamliku wa ismul fa'il fi kalamil arab qad yudafu ila ma ba'dahu wa huwa bima'nal fi'lil mustaqbal wa yakunu dhalika indahum kalaman sadidan ma'kulan sahihan ka qaulika hadza daribun zaidan ghadan ay sayadribu zaidan wa kadzalika hadza hajjun baitillahi fil amil muqbil ta'wiluhu sayahujju fil amil muqbil. Afala tara anna al-fi'al qad nusiba ilaihi wa huwa lam yaf'alhu ba'du wa innama uridu bil istiqbal. Fakadzalika qauluhu azza wa jalla malik yaumiddin ala ta'wilil istiqbal ay sayamliku yaumuddin au fi yaumiddin idza hadara. Masalah ke-18. Jika seseorang berkata, bagaimana mungkin Allah berfirman malik yaumiddin sementara hari pembalasan itu belum ada? Bagaimana mungkin Allah mensifati zatnya sebagai penguasa hari yang belum ada? Hal itu dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, ketahuilah bahwa Malik adalah ismun fa'il dari kata malaka yamliku. Sedangkan ismun fa'il dalam perkataan orang Arab terkadang disandarkan kepada sesuatu yang terjadi di kemudian. Dalam hal ini, ismun fa'il ini mengandung makna fi'al yang menunjukkan ke masa depan. Menurut mereka, ini merupakan ungkapan yang benar, logis, dan sahih. Contohnya adalah ucapan hadza daribu zaidan ghadan. Maknanya adalah orang ini akan memukul Zaid. Demikian juga dengan ucapan hadza hajju baitillahi fil amil muqbil. Takwil dari ungkapan ini adalah ia akan menunaikan ibadah haji tahun depan. Tidakkah engkau melihat bahwa pekerjaan itu sudah dinisbatkan kepada orang itu, padahal dia belum melakukannya? Sesungguhnya yang dimaksud dari pekerjaan itu adalah akan terjadi di masa depan. Maka demikian pula dengan firman Allah,
azza wa jalla malik yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan, dengan penakwilan bahwa hal itu akan terjadi di masa depan, yakni Allah akan menguasai hari pembalasan jika telah tiba. Wa wajhu tsanin ayyakuna ta'wilul malik raji'ah ilal qudrah, ay innahu qadirun fi yaumiddin au ala yaumiddin, li'annal malik li syai'i huwal mutasarrif fi syai'i. Yang kedua yaitu takwil dari kata malik yang terdapat pada firman Allah Malik Yaumiddin, yang artinya adalah kekuasaan, yakni Allah lah yang maha kuasa pada hari pembalasan, atau yang maha menguasai hari pembalasan dan penciptaannya. Sebab pemilik sesuatu adalah orang yang bertindak dan orang yang menguasai sesuatu itu. Dan Allah Azza wa Jalla, dia adalah pemilik semuanya, sekaligus zat yang bertindak pada semuanya, sesuai dengan kehendaknya, di mana Allah tidak dapat dihalangi untuk melakukan apapun pada semuanya itu. Al-mas'alah at-tasi'ah asyarah. In wasafallahu subhanahu bi annahu malikun, kana dzalika min sifatin dzatihi, wa in wasafa bi annahu malikun, kana dzalika min sifatin fi'lihi. Masalah ke-19. Jika Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan lafaz malikun, maka pensifatan itu dari sifat dzatnya. Tapi jika Allah mensifatinya dengan lafaz malikun, maka pensifatan itu dari sifat perbuatannya atau dari segi fi'il. Wal mas'alah al-20. Al-yawmu ibaratun an waqti tulu'il fajri ila waqti ghurubi syamsi. Fastajiru fi ma baina mubtada'il qiyamati ila waqti istiqrar ahlud daraini fihima. Wa qad yutliqul yawm ala sa'ah minhu. Qala Allah Ta'ala al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah al-ayah ats-tsalitsah. Masalah ke-20. Hari. Hari adalah sebuah ibarat sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ibarat ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang terjadi di antara awal kiamat sampai masa menetapnya penghuni surga dan neraka di dalam surga dan neraka atau keduanya. Kata al-yaum juga terkadang digunakan untuk suatu yang ada di antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawmu akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Al-mas'alah al-hadiyata wal 'ishrun. Ad-din al-jaza'u 'alal a'mal wal hisabu biha. Kadzalika qala Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Jarih wa Qatadah wa ghairihim wa rawiya 'anil Nabi wa yadullu 'ala qoulihi ta'ala yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Ay hisabuhum. Wa qala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Wa fi al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Wa qala a inna lamadinun ay mujziuna muhasibuna. Masalah ke-21. Ad-dinu, pembalasan, adalah balasan atas perbuatan dan hisab terhadapnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Juraih, Qatadah dan yang lainnya. Pendapat ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW dan didukung oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi,
Yawma'idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Yang artinya, dan hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Quran Surat An-Nur ayat 25, yaitu hisab mereka. Juga firman Allah dalam Surat Ghafir ayat 17, Al-yawma tujza kulla nafsim bima kasabat. Ya, artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya atau dikerjakannya. Juga dalam firman Allah yang lain dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 28 yang berbunyi, Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Serta firman Allah, A'inna lamadinun. Ya, artinya, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Quran Surat As-Saffat ayat 53. Yakni, apakah kami akan diberikan balasan atau lagi dihisab? Itu adalah penjelasan dari Ad-Din, Malik Yaumiddin. Al-mas'alah athaniyah wal 'ishrun. Qala Tha'lab dana ar-rajulu idza ata'a wa dana idza qada wa dana idza 'athara wa dana idza qara. Fahuwa min al-abdad wa yutliku alladhi 'ala al-'adah wa sya'n. Kama qala kadinika min ummil Huwairith qablaha. Masalah ke-22. Tha'lab berkata, dana ar-rajulu idza ata'a. Seorang melakukan ketaatan atau ketundukan. Makna kata dana adalah taat, maksiat atau membangkang, menghibur, hina, dan memaksa. Jika diambil dari kata ad-didu, did. Kata adin juga mengandung makna kebiasaan dan keadaan. Hal ini sebagaimana perkataan penyair, seperti kebiasaanmu yang diwarisi dari Ummul Huwairith sebelumnya. Al-mas'alah ats-tsalitsa wal 'ishrun. Qauluhu ta'ala wa iyyaka na'budu. Raja'a minal ghaibati ilal khitabi 'ala talawiyyin. Li'anna min awali surah ila hahuna khabarun 'anillahi ta'ala wa thana'un 'alaihi. Kaqaulihi وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَأَقْصُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَعَلَى مَا يَأْتِي وَنَعْبُدُ مَعْنَاهُ تُطِيعُ وَالْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ وَطَرِيقُ مَعْبُدُ إذا كان مملة السالكين. قال الهروي وذل المكلف به إقرار بالربوبية وتحقيق لعبادة الله تعالى إذا سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك. Masalah ke-23. Firman Allah, Iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Pada ayat ini Allah kembali dari pembicaraan gaib ke bentuk pembicaraan melalui dialog kalimat. Sebab dari awal surat sampai ini semua itu merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepadanya. Seperti firman Allah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Yang artinya, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Quran Surat Al-Insan ayat 21. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadza kana lakum jazaa'a. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu telah diberi balasan. Quran Surat Al-Insan ayat 22. Bentuk yang sebaliknya adalah firman Allah, yaitu hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim. Ya, artinya sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, maka meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 22.
Sebagaimana akan dijelaskan nanti, makna na'budu adalah kami taat. Sedangkan ibadah adalah ketaatan dan ketundukan. Dikatakan thorik mu'abbad apabila jalan itu ditundukkan kepada orang-orang yang berjalan. Demikianlah yang dikatakan pula oleh Al-Harawi. Pengucapan mukallaf terhadap kalimat ini merupakan pengakuan akan kepemilikan dan perwujudan ibadah terhadap Allah. Sebab seluruh manusia lainnya mereka menyembah selain Allah, baik itu berupa berhala maupun yang lainnya. Tayyib, hadza huwa minni astaghfirukum min kullil akhta wal ghaflat fi bayani wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Thumma nakhtu ilal mutakallimah ba'daha.